Wajah seperti apa yang membuat 2 miliar orang di seluruh dunia menunggu untuk melihat kecantikannya? Seberkas cahaya datang dan sosok itu melangkah keluar. Semua orang menahan napas. Namun, ketika wajah aslinya terungkap di depan semua orang muntah. Makhluk iblis ini adalah penguasa yang masih disembah manusia sebagai dewa. Sejak pertama kali Tuhan datang ke bumi, 15 tahun telah berlalu. Di bawah bantuan Tuhan, manusia bebas dari penyakit dan perang. Orang mungkin tidak perlu pergi bekerja. Masih makmur, umat manusia memasuki zaman emas. Tapi bersembunyi di dalam adalah konspirasi besar. Dan orang pertama yang mengkhawatirkan hal ini adalah Roderick. Karena dia menemukan Overlord telah mengunci sains dan teknologi bumi. Hewan-hewan itu menghilang dengan cara yang aneh. Roderick menduga bahwa dalangnya adalah Overlord. Mengapa mereka menyerupai setan? Adalah karena mereka pernah mengkhianati bumi. Itu sebabnya mereka muncul dalam literatur. Tapi mengapa Tuhan disebut iblis oleh orang dahulu? Tapi juga muncul di tubuh anak laki-laki. Karena bocah itu memperoleh kekuatan super, dia juga menjadi semakin kejam. Orang tuanya membawanya ke dokter. Ketika bocah itu bercerita tentang mimpinya, terjadilah pemandangan yang mengerikan. Tampaknya seseorang menghentikan perilaku bocah itu. Anak laki-laki itu berteriak kesakitan. Bahkan sang dokter dirasuki oleh kekuatan super bocah itu. Melihat adegan itu akan kehilangan kendali, bocah itu berhenti. Dia menyentuh perut ibunya dan berkata bahwa saudara perempuannya berhenti mengacau. Orang tua tercengang. Mereka menerima undangan dari Wildlife Society. Ketika mereka tiba di tempat acara, mereka menemukan bahwa Roderick juga diundang. Dia telah menemukan pesawat ruang angkasa Overlord bersembunyi di dekatnya. Sepertinya mengumpulkan orang, ada rahasia. Overlord muncul di depan semua orang. Ia pun menyampaikan niatnya. Ternyata hewan yang hilang itu dipegang oleh Overlord. Hewan-hewan itu dibawa ke planet induk Tuan, menjadi bagian dari kebun binatang alien. Sebelum Overlord selesai berbicara, Roderick menyela. Dia mengatakan bahwa Overlord membuat orang kehilangan rasa ingin tahunya. Jika demikian, maka manusia akan musnah. Overlord mengira yang menyebabkan manusia binasa adalah keingintahuan. Itu akan membuat manusia meneliti kekuatan tak terkendali. Roderick terdiam. Seorang ibu diundang oleh Overlord. Dia adalah ibu anak laki-laki itu. Overlord memintanya untuk meletakkan tangannya di atas piring. Sang ibu ketakutan. Tapi dia masih mengangkat tangannya. Seberkas cahaya melesat lurus ke langit. Tuan tampak seperti sedang menyelesaikan semacam ritual. Mereka tertarik pada cahaya itu. Simbol mistis muncul di ujung cahaya. Yang lebih aneh adalah bocah itu jatuh sakit lagi, berlari ke radio dan melompat turun. Ayahnya menemukan bahwa anak laki-laki itu tidak jatuh hingga meninggal, tetapi melayang di udara. Adegan ini juga menarik perhatian Roderick. Dia mulai menggambar simbol lagi. Dia menduga itu seperti koordinat antar bintang di alam semesta. Akhirnya dia menutup itu. Itu adalah koordinat utama adalah planet Tuan. Jelas bahwa krisis sedang membayangi. Gadis itu tampak seperti jiwa yang hilang dan menatap langit. Adegan berbahaya juga terjadi di bumi. Nama-nama yang keluar dari mulut mereka semuanya sama. Penyelamat, N. Saat ini N dikelilingi oleh sekelompok orang. Tangannya terulur, dan anak-anak anehnya dipisahkan. Hal ini terjadi karena N adalah anak yang dipilih oleh Overlord. Ini adalah tahun ke-20 Overlord datang ke bumi. Mereka membawa bumi ke zaman keemasan. Manusia telah dibebaskan dari penyakit dan uang. Dan bayi yang baru lahir, mereka semua memiliki kekuatan super. Ini adalah dunia ideal yang didambakan orang. Tapi di mata Roderick, sepertinya ada konspirasi besar di baliknya. Jadi dia menghubungi keluarga N untuk membuktikan spekulasinya. N bepergian di Athena baru bersama orang tuanya. Ayahnya meragukan kekuatan super putrinya. Jadi dia menyetujui permintaan Roderick. Pengujian akan dilakukan dari jarak jauh. Roderick membiarkan N melihat dirinya di cermin, tetapi N menolak melakukannya. Sesuatu menyebabkan layar terganggu. Roderick mengeluarkan simbol lain untuk dikonfirmasi oleh gadis itu. Dia melihat teror. Seperti yang telah diramalkan Roderick, tujuan Overlord jauh dari sederhana. Dia datang untuk mencari pacarnya. Karena tugasnya adalah mengangkut hewan ke planet Overlord. Roderick ingin menyelinap ke pesawat luar angkasa Overlord. Tapi dia meninggalkan masalah utama. Perjalanan inilah yang merupakan tiket sekali jalan. Pesawat ruang angkasa Overlord membutuhkan waktu 80 tahun untuk kembali. Ini berarti dia akan kehilangan dia selamanya.
Meski sangat enggan, dia tetap mendukung Roderick. Masalah berikutnya adalah masalah hibernasi. Dia menunjukkan kepada Roderick prinsipnya. Melihat boneka beruang yang telah disedot, Roderick menunjukkan ketakutan. Tetapi untuk menyelamatkan umat manusia, dia memasuki pesawat luar angkasa. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya. Dia menekan tombol. Dalam sekejap, Roderick memasuki hibernasi. Pesawat ruang angkasa terbang langsung keluar angkasa. Apakah dia akan berhasil pada akhirnya? Anak laki-laki itu terbang di tengah keramaian, keluarganya sangat ketakutan. Tapi keanehan masih tertinggal. Semua anak tampaknya tunduk pada semacam pemanggilan. Saat ini, gambar iblis muncul di depan semua orang, dan dia adalah tuannya. Kalian telah menikmatinya selama beberapa dekade. Zaman keemasan manusia. Sekarang kamu akan memasuki kegelapan. Itu takdirmu. Sekarang anak-anak tidak akan menjadi milikmu lagi. Tidak ada lagi anak yang akan lahir di bumi. Apa yang menanti Anda adalah kelahiran diri dan penghancuran diri. Pada titik ini, mereka juga tahu tujuan Tuhan. Semua anak berputar di sekitar N. Cahaya terang melonjak ke langit. Tidak ada yang tahu kemana anak-anak itu dikirim. Pesawat ruang angkasa Overlord telah kembali ke planet ini. Roderick akhirnya sadar kembali, dan Overlord telah lama menunggu di sini. Roderick juga dapat melihat gambaran nyata dari planet Overlord. Roderick kaget dengan kiamat di sini. Baru sekarang dia tahu bahwa 40 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan bumi. Roderick sama sekali tidak menerima. Karena mungkin Anda satu-satunya di bumi. Kata-kata Tuhan selanjutnya membuatnya semakin sulit dipercaya. Ternyata ada keberadaan yang lebih kuat. Ini Overmin. Semua Tuhan mengikuti perintahnya. Mereka memanen peradaban alam semesta. Satu-satunya tujuan adalah membuat Overmin berkembang dengan sukses. Roderick tidak bisa menerima. Dia ingin tahu apa artinya menjadi manusia. Mungkin membantu Overmin berkembang. Roderick dibawa ke tempat Overmin. Sinar cahaya raksasa terhubung ke Overmin. Akhirnya Roderick mendapatkan jawabannya. Overmin bukanlah makhluk. Ini adalah kumpulan kesadaran kosmik. Anak-anak bumi berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya bergabung dengan Overmin. Tapi sisanya baru saja mati. Roderick sangat terkejut. Dia meminta Tuhan untuk segera membawanya kembali ke bumi. Belakangan, dia menemukan bahwa planet biru ini segera kehilangan vitalitasnya. Di permukaan planet ditutupi piring mati. Karena sekarang sudah 80 tahun sejak kau pergi. Bumi kosong dari kehidupan. Ia menjadi satu-satunya manusia yang hidup. Roderick menyebabkan Overlord melahirkan hati yang baik. Dia meminta Roderick bekerja untuk Overmin. Tapi Roderick dengan tegas menolak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan jejak peradaban ini. Jadi 85 tahun kemudian, dia kembali ke kampung halamannya. Pesawat ruang angkasa menyimpan semua ingatannya. Kenangan ini telah menjadi satu-satunya jejak bumi. Kehidupan di bumi juga akan segera berakhir. Sebuah ledakan terdengar. Bumi meledak. Sebuah peradaban telah runtuh. Pesawat ruang angkasa Overlord sedang mencari target berikutnya. Film berakhir di sini. Ini adalah film fiksi ilmiah. Tapi itu membuat orang berpikir. Peradaban asing. Apa artinya bagi kita? Apakah akan seperti di film-film hanya membawa kehancuran? Silakan komentar di bawah ini.